Harganya sih memang seharga SUV compact, tapi kabinnya lega, ringnya gede 19, ada panoramic sunroof super gede. Kira-kira mobil ini oke nggak ya? Jadi ini adalah Jetour Dashing Inspira. Inspira tuh varian paling tinggi, dijual mulai dari 379. Bukan mulai sih, itu harga paling mahal ya kan. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tektokan, nanti sama Mas Hafiz aja. Nomor handphone nanti saya taruh di layar, kalau nggak deskripsi ya kan. Jadi kuncinya tuh imut banget. Sekilas mirip sama apa? Mirip sama kayak Wuling ya. Ada tombol lock, unlock, ini buat starter mesin, sama buat buka bagasi belakang. Kuncinya seperti ini nih ya. Ini buat apa ya? Ini biasanya buat kunci manual, tetap ada kunci manualnya kayak gini. Dan seperti biasa ya, mobil-mobil China tuh apa? Canggih-canggih dan tampilnya futuristik. Banyak beberapa gue baca-baca di komen adalah ini mirip sama Lamborghini apa Urus ya kan? Emang iya. Ini ada emblem Jetour, terus ini DRL yang bergantian dengan lampu sennya. Di sini sudah ada kamera bukan 360 lagi tapi 540 dan ini sewarna bodi ya grillnya. Kalau misalkan ada yang nanya ini sebenarnya kelasnya siapa? Sebenarnya kelasnya tuh HRV kereta secara harga ya, tapi ukurannya sebenarnya tuh nggak compact banget. Ini jujur lumayan cukup gede. Jadi kalau kalian cari mobil yang compact SUV, kita ngomong compact kayak budgetnya ya, tapi pengen lebih lapang baris pertama dan kedua, ini boleh banget dibeli. Mesinnya 1500 cc turbo, tenaganya sekitar 156, torsinya sekitar 230 Nm. Lumayan gede ya kan? Air intake-nya setinggi apa sih? Setinggi ini teman-teman nih. Jadi salah satu yang bikin mobil-mobil SUV itu laris di Indonesia. Kenapa? Karena kan di Indonesia masih banyak yang rusak, berlobang. Jadi kalau kemana-mana bakalan lebih tenang kalau pakai SUV. Halo Jetour Lovers, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz. Sales konsultan dari Jetour Avante yang beralamat di Jalan Raya Batu Tulis, Jakarta Pusat. Di sebelah saya sekarang ada Jetour Dashing Inspira, di mana Bapak Ibu untuk di bulan ini akan mendapatkan promo harga spesial di 345.800 atau Bapak Ibu bisa dapatkan langsung dengan DP 20 juta atau angsuran di 5 jutaan aja. Untuk setiap pembelian Jetour, Bapak Ibu akan mendapatkan free service selama 3 tahun atau unlimited kilometer. Selanjutnya ada garansi mesin selama 10 tahun atau 1 juta kilometer, garansi kendaraan selama 6 tahun atau unlimited kilometer. Untuk saat ini kita sedang ada promo bunga 0%, cash bertahap selama 1 tahun, tenor hingga 6 tahun, dan DP minim. Untuk Bapak Ibu yang mau test drive atau mau tukar tambah mobil lamanya, bisa hubungi Hafiz di nomor di bawah ini. Ditunggu ya. Terima kasih. Kalau lihat ke samping baru kelihatan ya mobil ini tuh nggak compact banget ya. Panjangnya sekitar 4,5, wheelbase sekitar 2,7, otomatis kabin nanti bakalan lega. Yang gede tuh ini loh ya kan. Profil bannya tuh 235, 55, ringnya 19 ya. Cakram depan belakang, terus matchingnya silver sama grey. Karena ini SUV tentunya di sini arc wheel-nya itu bahan dop. Cuman memang agak unik, nggak dibikin nyambung sama depan. Terus side skirt-nya juga ada aksen-aksen kayak black piano tuh, garis-garis kayak gini. Terus di sebelah sini ada kamera 540 juga, lampu sen, dan ini satin chrome-nya tuh sampai ke belakang, bagian atas juga. Ini dia black piano juga nih, black glossy kayak gini ya. Tangki BBM letaknya sebelah kanan, dan tawak belakang nih teman-teman lihat ya. Ini sudah dilengkapi dengan spoiler, high console lamp, defogger, wipernya ada emblem Jetour Dashing, terus lampu plat nomor juga sudah LED, ada kamera mundur. Nah ini reflektornya itu tuh bentuknya horizontal, dan ini keren banget ya. Mufflernya dia letaknya ada di sebelah double sih. Kanan kiri sini. Ini mufflernya ada 2. Ini sudah dilengkapi dengan electric power back door ya. Karena kunci saya pegang ya. Terus kalau kalian butuh ini privasi, ini bisa ditutup teman-teman. Ya kan? Saya mau cek dulu. Tadi kan saya buka dari sini. Apakah keempat pintu lainnya ikut kebuka apa enggak? Oh aman. Dia ngunci. Jadi ceritanya kalau teman-teman misalkan lagi naruh barang belanjaan, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Terus kalau teman-teman mengah, Mas kok ini bukan pintunya lah, bukan bagasinya kok pendek banget. Kalian bisa atur ketinggiannya di bagian head unit situ. Dan di sebelah sini, ini saya coba buka. Nih, ban serepnya letaknya ada di sebelah sini teman-teman. Wah, banyak barang ya teman-teman. Ini barangnya punya si Mas Hafiz sih. Ban serepnya kayak gini, space saver ya. Tapi setidaknya kalian bakal lebih tenang kalau ada ban serep. Jadi standar mobil China di Indonesia adalah canggih-canggih. Hello Jetour. Buka sunroof.
Suaranya agak kecil, mungkin kalian juga bisa atur dari sebelah situ. Jadi ketika kalian lagi nyetir, mengemudi dan segala macam, lagi butuh sesuatu gitu ya, buka sunroof tuh bisa banget dari sini sih. Dan ini paling gede di kelasnya, kata Mas Hafiz ya, bener gak ya kan? Ini katanya paling gede, iya sih beneran gede banget ya, gede banget dan beneran bisa dibuka. Cuman karena ini masih agak panas, kita tutup aja. Tapi yang kita buka sunshade-nya aja, ini gede banget. Ya kan, gede banget. Terus ini seperti biasa ya, mobil-mobil Cina ya, joknya udah pasti udah kulit, ada stitching warna merahnya. Terus ini dia headrestnya tuh nyambung sama sini, tapi kita pada saat duduk tuh merasa kayak dipeluk. Pedal gasnya tuh organ type, jadi kalian kalau berkendara tuh nggak gitu capek karena kakinya nggak gantung. Airbag sampai di pilar-pilar, termasuk ada adjuster di safety beltnya. Setir tentunya sudah tilt teleskopik ya kan. Yang agak unik tuh kayak misalkan pengaturan spion tuh letaknya ada di sebelah sini, manual leveling juga, matiin traction control, engine start letaknya di sebelah sini. Dan tuas transmisi kayak di sini ada apa aja? Oke. Di sini ada power outlet, plus USB juga, wireless charger. Ini sebenarnya bukan tempat cup holder sih. Kalau tempat cup holder berarti ditaruh mana sebelah sini sama di sebelah sini teman-teman. Karena konsol ini ada blower AC, tuh bisa buat taruh minuman, jadi bakalan dingin. Yang ada blower AC itu kayak apa ya, kereta ada tapi letak sebelah situ ya. Terus di sini dia masih ada tombol-tombol fisik, nggak kayak kebanyakan mobil Cina ya. Cuman untuk tombol AC memang dia buttonless gitu. Di sebelah sini ada kesukaan cewek-cewek nih, tahu nggak apa? Sun visor-nya ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Dan di sini kesukaan cowok-cowok, sekarang ada tempat kacamata, perlampuan sudah LED semua nih ya kan. Jarak kepala cukup oke. Jadi bisa dibilang mobil ini seharga compact SUV, tapi yang didapetin tuh mobilnya gede banget. Nih seperti biasa ya mobil-mobil Cina ya, canggih-canggih. Udah bisa connect nih Apple CarPlay, Android Auto, kalian bisa lihat Maps, udah dengerin Spotify. Ini udah jadi kayak fitur standar, tapi saya mau kasih lihat ya beberapa fitur kayak misalkan apa sih yang canggihnya di sini nih ya. Kamera surround view monitor nih, around view monitornya itu. Tuh. Ya kan, ini canggih banget, bening banget. Kalian bisa lihat-lihat dan tuh garisnya tuh ngikutin putaran setir teman-teman. Bentuk 3D-nya kayak gini. Tuh. Bening-bening. Nih meter cluster itu nyambung dengan head unit ya, cukup gede ya. Dan di sini ada informasi. Tuh apalagi nih, pencet-pencet aja di sini teman-teman. Gesernya dari sini. Ada multimedia, setting, tuh pengaturan juga. Nah, ini kalau misalkan lagi connect mau radio atau apa dari sini. Nah ini buat teman-teman yang katanya kalau beli SUV compact tuh sempit-sempit, ini lega banget loh. Ini lega banget, terus di sini rata lantai banget. Gue juga nggak ngerti ya kok ini bisa serata ini. Terus kalau kalian kakinya panjang bisa ngumpet di sebelah sini. Ada seat back pocket, blower AC-nya nggak perlu rebutan. Ada kanan kiri. Ini tempat penyimpanan terbuka, ada port USB dan Type C. Ini apa? Tempat sampah kali ya. Yang jelas tidak boleh merokok di sini ya. Joknya udah kulit, sudah isofix, ada armrest juga yang ada tempat cup holdernya. Headrestnya ada 3. Dan enaknya lagi karena baris bagasi gitu maksudnya, ada separatornya, kalian bisa buat taruh barang di sebelah situ. Jarak kepala teman-teman lihat sendiri masih ada sekitar hampir 1 jengkal. Tinggi saya 163, ada hand grip kiri dan kanan, dan semua window sudah auto up and down. Nah guys, ini sudah di dalam mobilnya. Kalian lihat nggak ini seberapa gede? Ini berasa gede banget loh. Ini mobilnya gede banget. Nih, jalan rusaknya ini jadi stiff. Ini jalan rusak loh, jadi berasa stiff banget. Dan ini sudah gue konekin Android Auto, Apple CarPlay-nya. Dia otomatis langsung nyambung. Padahal tadi mobilnya kan gue matiin ya, tapi begitu gue nyalain lagi, WiFi-nya, ini handphone gue Bluetooth-nya masih nyala, dia langsung otomatis nyala. Ini berasa enak banget dan langsung bertenaga. Nih. Enak banget ya. Gue gak heran ya kenapa mobil-mobil SUV gini tuh laris di Indonesia, karena jalan di Indonesia kan banyak yang rusak, banyak yang berlobang dan segala macam, sehingga mobil kayak SUV gini itu pasti laris manis. Ini agak kencang sedikit ya. Catatannya doang, untuk drive mode-nya itu gak ada tombol fisik ya teman-teman. Teman-teman harus cari di layar. Ini menurut gua agak kurang praktis, itu doang sih catatannya. Tapi kalau mobilnya sih menurut gua ini nyaman loh. Ini lewatin jalan rusak aja tuh. Tuh, ini nyaman banget. Jadi mode berkendaranya tuh ada Eco sama Sport teman-teman.
Cuma di sini kan tempat gue shoot video ini kan banyak orang pada baru belajar ya, jadi gue nggak bebas. Mungkin abis ini nanti gue bakal coba di jalan itu, yang jalan rayanya aja, yang agak gede nih. Ini pakai modenya, gede banget ya. Ini cukup stabil teman-teman. Ini pakai mode eco ya. Nah ini pakai mode sportnya. Setirnya juga kalian bisa atur mau dibikin nyaman atau sport juga. Overall cukup oke. Nah remnya juga nggak ngagetin. Tenaganya nih cukup buas juga ya. Tenaganya sekitar 156, torsinya sekitar 230 Nm. Nah ini di jalan rusaknya menurut gue cukup enak. Jadi kalau kalian mau ngetes mobil itu enak apa enggak, coba kalian bawa berkendara di jalan rusak. Kalau misalkan nyaman dan nggak mabok ya kan. Terus di sini visibilitasnya cukup gede, ini cukup lapang ya. Apalagi ditambah dengan panoramic sunroof yang super gede. Jadi ngebikin kabinnya serasa makin lapang, padahal udah lapang ya, jadi makin lapang. Dan dengan adanya kamera ini 540-nya, ini cukup ngebantu banget nih. Kena trotoar apa enggak, ini cukup ngebantu. Itu lagi macet banget soalnya teman-teman. Dan layaknya mobil-mobil turbo, kalau di putaran rendah atau pas pelan ini pasti agak kayak endut-endutan. Itu wajar. Kalau mobil mesin turbo kayak gitu. Ini doang paling catatannya ya. Kalau untuk mode-mode berkendara harus pencet ke layar kayak gini. Tapi ya udahlah. Toh kalau misalkan pakai mode sport juga kan nggak sepanjang waktu, kalian tinggal pencet gini aja. Ini kalian bisa atur juga mode kemudinya mau dibikin sport atau nyaman, terus mode mengemudinya mau sport atau eco. Kita bakal turun ke sebelah sini nih teman-teman. Lampunya kita bisa setting auto. Kita masuk ke bawah sini teman-teman. Dan pada saat kalian nyalain tuas lampu sein itu dia juga langsung memicu dari si kamera 540-nya. Kita coba suspensinya di sambungan-sambungan kayak gini gimana? Oke. Nggak mabok sih. Apa ya, kayak nggak terlalu keras juga, nggak terlalu empuk, stiff gitu, stiff. Dewasa lah bandingannya. Padahal kalau secara harga mobil ini setara sama HRV sama kereta. Seperti biasa kita tes speaker ya. Kita buka semua jendela. Handphonenya taruh dulu, kita tutup. Speakernya cukup oke, dan yang gue suka dia tidak meninggalkan tombol fisiknya. Jadi masih ada tombol fisiknya gitu loh ya kan. Biasanya mobil Cina kan pengaturannya di layar semua ya. Ini ada tombol fisiknya juga. Nih. Jadi ada lag-nya sedikit, tapi kalau sudah 50 km per jam sih sudah enak sih. Dan dipakai buat akselerasi langsung nyaman. Remnya tuh juga nggak terlalu ngagetin. Tuh. Ini karena gue bikin jadi mode sporting, jadi setirnya tuh langsung berat gitu loh teman-teman. Jadi overall kemarin tuh gue pernah ngobrol sama temen, jadi bilang, lo tahu nggak sih Jetor tuh ada mobil loh yang maksudnya SUV sekelas kereta tapi harganya di bawah itu gitu loh. Bener, berarti mobil ini kan 370-an, tapi itu kan harga belum net-net ya. Setelah net-netnya sih gue yakin itu bisa di bawah 350 gitu loh. Dapat mobil SUV compact, tapi ukurannya nggak compact ya,
Kabinnya tuh lega, panoramiknya super gede. Paling catatannya ya ini doang sih, ADAS-nya masih level 1 belum level 2. Ya tapi kan sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kalau teman-teman pengen cari mobil SUV compact tapi yang kabinnya lega, ini patut banget dipertimbangkan. Karena biasa kalau SUV compact itu cuman lega di bagian depan doang, belakangnya agak kurang kan. Gitu sih, pesanku cuma satu. Kalau misalnya teman-teman kayak masih ragu, datang aja nggak apa-apa, tektokan sama salesnya, Mas, boleh nggak saya pinjem ini, bukan pinjem ya, boleh nggak saya test drive dulu, cobain dulu gitu loh. Cobain mungkin sekitar 50 kilo bolak-balik, ya itu harusnya sudah bisa ada gambaran sih, biar nggak beli kucing dalam karung. Gitu, dan yang paling penting, pilihlah sales yang amanah, dan pastiin juga after sales service-nya itu berapa dan segala macam kayak gitu sih. Nah, kita tanya nih sama Mas Hafiz, Mas sebenarnya mobil ini tuh segmennya lawannya siapa sih? Untuk segmennya itu dia ada di Chery Omoda, yang kedua kita ada Suzuki Grand Vitara, yang ketiga itu ada Hyundai Creta. Tapi berarti kan itu segmennya SUV compact ya, tapi jujur ukurannya nggak compact ya Mas? Betul, nggak compact-compact banget. Nah, kasih alasan dong kenapa harus memilih Jetour Dashing di antara ya yang kita sebutin tadi itu loh. Oke, kenapa harus pilih Jetour Dashing? Karena ini Mas, pertama kita punya sunroof terluas di kelasnya, itu di 75 inch. Terus yang kedua kita velg ringnya 19, itu gede banget dan bakal nyaman banget. Terus yang ketiga kita ada yang namanya garansi mesin, itu kita garansi mesin 10 tahun atau 1 juta kilometer. Jadi buat Mas, kalau buat pakai mobil ini, Jakarta ke Bulan bolak-balik kita masih tanggung. Jakarta ke Bulan teman-teman. Bener, jadi nggak perlu khawatir tuh terkait after sales-nya. Terus juga kita ada buat Bapak Ibu, kita ada home service juga nantinya. Jadi memudahkan Bapak Ibu ketika mau di kantor, mau di rumah itu bisa, buat test drive dan lain-lain juga bisa. Ya, dan kemarin gue sempat ngobrol sama beberapa teman sih. Jadi teman-teman yang lagi cari SUV compact mungkin jarang yang melirik ini mungkin karena belum tahu ya. Betul, karena belum tahu after sales-nya, harganya dan lain-lain. Mungkin kelihatan mobil mewah, tapi secara harga itu oke banget sih sebenarnya. Iya, gue juga kaget ya karena sebenarnya harganya seharga SUV compact tapi ukurannya tuh gede banget sih. Dan tadi setelah gue test drive cukup lumayan oke. Pesan gue cuma satu, kalau misalkan masih galau, masih takut, harus apa nih Mas? Buat yang masih takut, masih galau, jangan khawatir. Kita sediain test drive buat Bapak Ibu yang mau coba langsung test drive aja. Kita bisa antar ke rumah, ke kantor, tinggal dijadwalin aja, hubungi Hafiz. Yes, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Dan next pengen buatin video apa, tinggal komen juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Teman-teman bisa langsung tektokan sama Mas Hafiz buat dibawain unit test drive-nya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.